Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kekuatan, keistiqomahan di dalam hati kita, yaitu dengan penuh keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kita wajib untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, khususnya nikmat sehat jasmani dan rohani kita, hingga kita bisa hadir ke majelis ini. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai orang yang selalu bersyukur, serta nanti akhir hayat kita menjadi orang yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, makhluk yang nanti akan dikasih hak prerogatif oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada orang-orang yang dicintainya, dan makhluk menjadi suri tauladan bagi kita di dalam hidup, agar kita menjadi orang yang selamat dan bahagia dunia dan akhirat, serta semoga kita nanti bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bersama dan di bawah bendera baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak jamaah rahimakumullah, bahwa hari ini kita akan bahas tentang fitaini wa mutlil ghina, yaitu membahas tentang hutang dan orang yang berbelit di dalam bayar hutang. Zaman sekarang ini orang bisa berdalih, hari gini kalau nggak punya hutang itu kayaknya kurang asik katanya. Padahal hutang itu sangat berat Bapak, ya. Namun kita di dalam mengikuti perkembangan zaman ini, kita harus bersikap hati-hati, jangan terlena. Nanti tanggung jawabnya bukan hanya di dunia, tapi di akhirat pun juga akan dimintain oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita jangan memudahkan hutang kecuali benar-benar terjepit. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi fi darin. Akhrajal Bukhari, meriwayatkan Imam Bukhari, wa Ibnu Majah dan Imam Ibnu Majah, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akhadha amwalan nasi, barang siapa yang berhutang terhadap harta orang, yuridu adaaha, dan berkeinginan membayarnya, atallaha anhu, maka Allah yang akan membayar di sisinya. Wa man akhadaha, dan barang siapa yang hutang, yuridu itlafaha, berkeinginan untuk merusak atau tidak mau bayar, atlafahullah, maka Allah akan membinasakannya. Jadi kalau kita hutang kepada seseorang, jangan punya niat untuk tidak membayar. Wah, hutang kepada seorang yang tua, sakit-sakitan lagi, tapi kaya misalkan, dan kita hutang
merasa wah sebentar lagi batuk sekali aja sudah mati dia, biar nanti hutang nggak ada yang tahu. Nah saya hutang supaya nggak bisa bayar. Loh, kalau keinginan kayak demikian kita, jangan kemudian merasa bebas ketika orang yang menghutangi meninggal dunia. Tetap karena kita hutang akan ditagih oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya ya kita terbebas dari ahli warisnya untuk tidak bayar. Nah, sekarang ini banyak orang merasa keenakan ketika hutang, yang menghutangi meninggal dunia, akhirnya diam-diam nggak mau ngomong kalau dia pernah hutang pada bapaknya. Namun giliran kalau kita menghutangi orang, kemudian orang yang meninggal dunia, kadang-kadang kita lebih dulu yang ngomong kepada ahli waris bahwa bapakmu dulu hutang kepadaku sekian. Nah itu, ini menjadikan tanggung jawab hutang itu nggak bisa lepas Bapak sampai kita meninggal dunia ya. Nanti meninggal dunia pun kita akan terbelenggu dengan hutang kita, seperti halnya yang disampaikan Ad-Dailami, menyebutkan Imam Dailami, sahibuddin, sahibudain, orang yang hutang maghlulu fi qabrihi, dibelenggu di dalam kuburnya. La wafukuhu illa qada'u dinahu illa qada'u dinihi ya. Dan dia tidak melepaskannya belenggu itu kecuali qada'u dinihi, membayar hutangnya. Jadi kalau ada orang hutang sampai meninggal dunia belum ada yang bayarin, orang ini di dalam kuburnya dibelenggu dengan hutangnya, dililit dengan hutangnya Bapak. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadiri jenazah, lantas kemudian ditanya, ya, orang ini punya hutang nggak? Punya ya Rasulullah. Siapa saudaranya? Nggak ada yang ngaku. Siapa yang menanggungnya? Nggak ada yang ngaku. Rasulullah kemudian nggak mau nyolatin. Akhirnya Sayyidina Ali angkat tangan, saya ya Rasulullah yang akan menanggungnya, katanya. Ya sudah, kalau begitu silakan kamu yang nyolatin. Loh, ini berat, Rasulullah aja nggak mau nyolatin orang yang punya hutang. Kenapa? Ya, karena begitu beratnya hutang itu sampai di akhirat pun akan dikejar. Jangan dianggap ringan, kecuali kalau sudah ada yang menanggungnya untuk membayar hutang tersebut. Maka dari itu para ahli waris jangan senang-senang menerima warisan tapi nggak mengingat tentang hutang almarhum atau almarhumah. Jadi ketika orang tua meninggal dunia ada warisan, ya segera selesaikan dulu. Dijual yang mana, ya, kalau ada yang dijual lantas kemudian diumumin barangkali punya hutang saudaranya, apa itu orang tuanya, ya kalau sudah ditunggu sampai tidak ada, ya berarti orang tuanya terbebas dari hutang. Nah, itu terbebas dari hutang. Karena hutang ini merupakan dosa yang Allah tidak ikut campur, kecuali Allah akan mengadabnya. Enggak ikut campur, tapi Allah akan mengadabnya. Dosa kepada manusia itu kan ada 3 Bapak. Dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai dia meninggal dunia, kecuali dia sebelum meninggal bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya. Dosa apa? Yaitu dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu akan diampuni sampai dia meninggal dunia.
Yang kedua, dosa yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala manakala dia bertobat dan tidak akan mengulangi. Dosa ini adalah kita berbuat maksiat kepada Allah, ninggalin sholat, ya, ninggalin puasa, misalkan itu diantaranya dosa-dosa kita kepada Allah. Kemudian kita bertobat, nangis pada Allah atas dosa-dosa yang kita ingat karena takut ancaman Allah, dan kita tidak akan mengulangi lagi tentang dosa tersebut. Maka di situ Allah akan mengampuni dosa kita. Dan yang ketiga, dosa yang akan diabaikan oleh Allah, Allah tidak akan memperhatikan dosa itu, yakni dosa urusan antara sama-sama manusia. Dosa kepada manusia Allah tidak ikut campur, kecuali dia sudah minta maaf dan orang yang disalahi memaafkan kesalahannya. Itu baru, ya, Allah akan memperhatikan tentang dirinya. Inilah dosa yang diperbuat oleh manusia ketika hidup di dunia. Maka dari itu jangan gampang-gampang kita kemudian meninggalkan hutang kepada saudara kita. Wa Tabrani, meriwayatkan Imam Tabrani, man adana dainan, barang siapa yang berhutang wa huwa yanwi an yu'addihi, dan dia berniat untuk membayarnya, adahullahu anhu, maka Allah akan membayarnya anhu disnya yaumal kiamati, pada hari kiamat. Wa man istadana dainan, barang siapa yang membuat hutang wa huwa la yaqri ayyu'addiyahu, dan dia tidak berniat untuk membayar hutangnya, famata, maka mati, qala Allahu azza wa jalla, maka berfirman Allah azza wa jalla yaumal kiamati, pada hari kiamat, nanta anni la akhudhu li abdi, apakah kamu kira aku tidak akan menuntut untuk hambaku bihaqqihi, haknya, fa yukhadhu min hasanatihi, lalu diambil oleh Allah min hasanatihi, dari kebaikan-kebaikannya, fatuj'alu fi hasanatil akhir, dan diberikan kebaikan itu kepada orang yang menghutangi. Fa'illam takut, dan jika tidak ada lahu baginya hasanatun, kebaikan, ukhudhu min sayyiatil akhir, maka akan diambil kejelekan akhir, orang yang menghutangi, fatuj'ala alaihi, dan diberikan kepada orang yang hutang. Jadi nanti pada hari kiamat, orang yang hutang itu nggak akan lepas. Allah akan menuntut orang itu karena dia punya hutang terhadap hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang lain. Sedangkan di akhirat sudah gak ada, Pak, yang namanya dinar, dirham, rupiah, dolar, gak ada. Terus bayarnya pakai apa? Bayarnya pakai amal soleh atau kebaikan yang dimiliki oleh orang tersebut, orang yang hutang. Sehingga ketika orang ini pura-pura sudah gak ada lagi yang menuntut saya, ini sudah, dunia sudah berakhir, tapi Allah nanti yang akan menuntutnya, membela terhadap hambanya yang menghutangi terhadap seorang yang punya hutang, dibela oleh Allah. Akhirnya kebaikan tersebut sebagai alat untuk membayar hutangnya. Seandainya kebaikan orang itu nggak ada, maka orang
yang menghutangi punya dosa, dosanya diberikan kepada orang yang hutang, yang belum bayar sampai meninggal dunia. Itu bukan berat, Pak. Makanya hutang ini Masya Allah. Ada seorang perempuan masih muda, suaminya meninggal. Saya bilang, kamu masih muda, nggak punya pikiran nikah lagi. Ya, saya belum punya pikiran lagi. Karena apa? Masih banyak tanggungan. Tanggungan apa? Ya kalau banyak tanggungan, ngomong kepada calon suami apabila dia mau, sampaikan. Kayaknya nggak ada yang mau. Tanggungan apa? Bahwa suami saya almarhum, yakni meninggalkan hutang. Berapa hutangnya? Sekitar 4M. Subhanallah, Pak. Bapak kalau mau nggak apa-apa nanti. Ya, oh saya mau Haji untuk membayar, nggak apa-apa. Saya anterin ke orangnya. Masih muda, kebetulan dulu murid saya sanawiyah. Nggak jauh kok, di Cikampek. Nggak jauh. Akhirnya Bapak, saya tanya, segitu? Iya. Ini belum ke tetangga ini. Terus ada enggak? Apa buktinya? Maaf, saya percaya tetangga orang baik, sering nolong kita. Enggak mungkin dia bohong. Di tetangga aja sekitar 500 juta, Pak, bukan 500.000. Jadi dia masih muda, nggak mau. Ini menunjukkan solihah ini, nggak mau dia membiarkan suaminya tersiksa di alam barzakh. Terus bagaimana inisiatifmu untuk membayarnya? Satu-satunya ya rumah dan tanah yang saya tempatin ini harus saya jual. Berapa kira-kira? Kalau saya hitung bisa laku 7M, tapi karena kita butuh saya tawarkan 5M. Ya, kalau yang mau membeli berarti nolong orang ini. Ya, ada yang mau beli saya antar nanti. Saya nggak nyaluin. Ya. Ya sudah, saya doakan supaya segera terbayar hutangnya itu. Loh, ini diantaranya Bapak, hutang itu berat. Ya, kalau orang itu tidak berpikiran kasihan atau merasa dia tanggung jawab, pasti dia akan pergi nurutin nafsunya. Tapi dia tidak, dia enggak. Ya tetap menyelesaikan. Kalau sudah menyelesaikan, baru mungkin dia agak lega dan bebas. Ini diantaranya. Jadi hutang jangan dianggap kemudian kecil. Bahkan ada suatu kisah dulu, orang hutang kepada seseorang. Ketika yang menghutangi ngomong, tolong kamu bawa saksi. Maaf, saksinya Allah. Ya sudah, kalau gitu bawa jaminan. Jaminannya Allah, katanya. Lah orang yang menghutang ini percaya, Pak, kalau sudah bilang Allah sebagai saksi dan sebagai jaminannya. Pada saat itu dia hutang 1000 dinar. Ya. Nah, kemudian setelah hutang dia pergi ke luar negeri. Tapi dia sudah janji, misalkan bulan apa akan dibayar. Pergi ke luar negeri, sampai sudah pada waktunya orang yang menghutangi ini datang ke pantai, ke dermaga, barangkali ada kapal yang merapat dari negeri yang lain, yang orang yang hutang ada di sana. Ditunggu tidak datang. Sedangkan orang yang hutang ini bukan berarti nggak mau bayar,
mau bayar tapi nggak ada kapal yang pergi ke tempat tersebut. Akhirnya dia bingung. Jalan satu-satunya Allah sebagai jaminannya. Akhirnya dia ada kayu kering, kemudian di situ dilubangin, 1000 dinar dimasukkan, surat ditulis bahwa ini adalah surat dari saya, bahwa saya si fulan ada uang di dalam kayu ini sebanyak sekian, aku untuk membayar hutangku kepadamu. Dimasukkan di dalam. Ketika kayu mau dibuang ke laut, dia bilang, ya Allah, dulu aku punya hutang kepada si fulan ya Allah, dan di situ saksinya, aku bilang saksinya engkau dan jaminannya engkau ya Allah, dan hari ini sudah waktunya tempo untuk membayar, maka pada saat ini tidak ada kapal yang pergi ke sana, aku titipkan uangku ini kepadamu untuk membayar kepada si fulan ya Allah. Iya. Akhirnya dibuang kayu, dibuang. Lah orang yang menghutangi nunggu, waduh khianat ini orang ini, iya, khianat. Ternyata mau pergi dia di laut, di pantai ngelihat kayu. Wah, kayu ini bagus untuk dipakai bahan bakar ini. Iya. Ya sudah, diambil kayu ini. Dibawa pulang, Pak. Ketika dibuka ada suratnya. Dan dibaca suratnya, ternyata di dalamnya ada duitnya. Tanda tangannya ya orang yang hutang. Subhanallah, diambil. Udah. Berarti nggak khawatir lagi dia. Suatu ketika ada kapal berangkat ke negeri tersebut, orang yang hutang mau datang dan bawa duit 1000 dinar. Dia khawatir kayu kemarin nggak nyampe kepada orang tersebut. Akhirnya datang ke rumahnya minta maaf. Saya sebenarnya dulu mau bayar, tapi nggak ada kapal yang ke sini. Oh iya, saya juga nunggu, nggak ada kapal yang merapat dari kota tersebut. Nah itu, hari ini saya mau bayar hutangku. Maaf, bukankah kamu pernah kirim aku uang melalui kayu tersebut? Iya, memang. Nyampe ini kayunya. Subhanallah, itu artinya apa? Kalau kita punya hutang, niatkan untuk membayar, maka Allah yang akan memberikan jaminan. Jangan punya niat untuk tidak membayar, Bapak. Ya, karena Allah itu Maha Kuasa. Ya, kadang-kadang kita ini menyaksikan tentang kekuasaan Allah, sehingga kita merasa apa itu namanya khawatir, gitu loh. Padahal kalau Allah sudah memberikan sesuatu yang sekiranya manusia menyaksikan tentang kekuasaan Allah, hal yang tidak masuk akal pun akan terjadi pada diri manusia ketika Allah sudah melakukan tentang kehendaknya itu. Wa Ibnu Adi, meriwayatkan Imam Ibnu Adi, ayyuma rajulin, jika seseorang tazawwaja imra'atun, menikahi seorang perempuan, fanawa alla yu'tiyaha, maka berniat untuk tidak membayar min sodakiha, dari maharnya, syai'an sesuatu, maka mati ia, yawma, pada suatu hari, yamutu wa huwa zanin, matinya itu dalam keadaan berzina. Kalau ada orang nikah, bayar maharnya itu diutang, belum dibayar dikumpulin, tapi dalam hatinya yang penting aku sudah dapat rezeki, udah nggak usah bayar lah ya, kalau nggak mau silakan kamu, yang penting aku sudah nikmatin dirinya. Lo apabila dia punya niat kayak demikian ternyata mati, berarti dia telah berbuat zina.
kepada istri yang telah dinikahin tetapi belum dibayar maharnya. Oh, ini berat Bapak. Makanya kita jangan gampang-gampang ya kemudian menjanjiin mahar. Sudah gini aja, kamu minta mahar apa? Aku mintanya nggak gede-gede. Apa? Emas 5 gram dengan mobil Alphard. Nggak gede tapi mobil misalkan. Ya sudah, saya mau, tapi mobilnya saya utang dulu, ya dikasih. Ya, dia punya niat, nggak mungkin aku mampu ini. Ya udah, yang penting kasih 5 gram dulu. Berarti mobilnya kan hutang. Dia nggak punya niat bayar. Tahu-tahu setelah dia kumpul meninggal, maka orang ini meninggalnya dianggap sebagai orang yang telah berkumpul dengan istrinya, itu dianggap zina Pak. Hati-hati ya, makanya mahar itu nggak usah hutang. Kredit kalau bisa jangan kredit. Boleh nggak? Ya boleh, dikredit boleh mahar, tapi lebih amannya kita kontanin itu loh ya. Jadi orang perempuan yang paling baik akhlaknya adalah orang yang paling cantik wajahnya, murah maharnya. Nah itu ya, cari perempuan yang cantik, murah maharnya, itulah perempuan yang dianggap perempuan baik ya. Ya, tapi di sini sekarang ini perempuan, masya Allah ya, kadang-kadang kita merasa iri, lakinya jelek, perempuannya cakep. Iya, ada lagi lakinya cakep masih muda, perempuannya jelek tapi kaya. Nah itu, ya semacam-macam manusia. Ternyata semua ini bergantung dengan apa? Dengan harta. Tapi kalau benar-benar dia itu ikhlas dengan apa yang dilakukan, insya Allah Allah juga akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Dulu mungkin ada seorang nikah tapi maharnya sandal jepit. Pernah ingat enggak Bapak? Nikah maharnya sandal jepit. Wow, viral udah. Iya. Padahal lakinya nggak ganteng juga. Kalau nggak ganteng namanya, oh nggak ganteng ya jelek. nggak pasti ganteng, tapi perempuannya cantik. Maharnya sandal jepit. Wah, heboh Bang, sampai jadi viral itu. Nah, ternyata apa? Ujung-ujungnya pisah juga. Manusia itu kadang-kadang kebutuhan secara zahir itu diutamakan. Iya, ini diantaranya. Maka dari itu ketika kita melaksanakan suatu pernikahan, hati-hati, mahar itu adalah sesuatu yang harus, itu akan mengikat kita kalau enggak kita bayar. Wa ayyuma rajulun ishtara birrajulin bai'an, jika ada seseorang yang membeli dari seseorang yang menjual, fanawa alla yu'tihi, maka dia berniat untuk tidak memberinya min samanihi, di dalam harga syai'an sesuatu, maka mati yauma yamutu wa huwa khawinin, matinya dalam keadaan pengkhianat. Ada orang membeli sesuatu pada orang lain, kemudian dia gak bayar, janji nanti saya bayar, ternyata dia mati nggak jadi bayar. Yang mati ini yang menjual, sedangkan yang membeli bebas. Yang membeli ngomong nanti akan saya bayar, saya lunasin, ternyata yang menjual mati. Namun merasa dia aman, nggak ada yang tahu, akhirnya nggak dibayar. Ya, maka orang ini nanti matinya dicatat oleh Allah digolongkan kepada orang-orang yang mengkhianat, pengkhianat. Wal khatinu finnar, dan orang yang mengkhianat ini adalah di dalam neraka nanti.
Jadi jangan enak-enak sudah terbebas lantas kemudian dia nggak mau bayar. Alhamdulillah. Ya, manusia ini, dunia ini Bapak, ya, apa yang kita lakukan sekecil apapun akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita berhutang atau nadar. Kita nadar belum terbayar, hati-hati. Ya, harus segera kita bayarkan nadar tersebut. Banyak orang-orang itu berjanji kayak gitu tapi tidak mau melaksanakan. Ada orang istrinya meninggal dunia, meninggal itu istrinya belum haji. Ketika 7 hari manggil, Baji jangan pulang dulu, saya kepingin ngomong. Oh iya, ada apa? Istri saya belum haji. Ya, mau saya hajiin dengan haji badal. Boleh. Terus kira-kira siapa yang patah badalin? Terserah situ. Jadi kalau badal nyuruh orang berangkat ke sana sama dengan kita bayarin orang ongkos haji. Sama. Kalau ingin cepat berarti harganya lebih besar. Dan orang yang mau badalin haji harus orang yang sudah pernah haji. Satu. Kalau kita ingin biaya ringan, minta titip kepada KPIH bahwa saya mau badalin istri saya haji, berapa biayanya. Itu. Oh iya, kalau bisa enggak gitu Pak Haji, kalau bisa Pak Haji aja. Ya tahun ini bisa kan? Bisa, enggak usah terlalu gitu loh, pikir-pikir dulu ya. Udah, nanti anak saya yang suruh daftarin. Saya tahu, karakternya tahu. Ini orang Jambi, aslinya orang Jambi. Karakternya tahu. Sudahlah, gini loh, ente jangan kayak gitu nadar. Pelan-pelan dulu bicarakan dengan keluarga nanti. Makanya saya kasih jalan. Kalau ingin murah ini. Iya, udah Pak. Suatu ketika telepon, Haji, itu tanah sebelah rumah ada 1.500. Iya. Mau saya pakai pesantren gimana? Bagus ya. Nah, iya, itu kan sudah ada yayasan. Ada yayasan nyewa tempatnya dia, nyewa. Waktu nyewanya itu sekitar 7 juta. Sekarang naik 10 juta. Saya dengar sekarang 15 juta. Padahal untuk yayasan anak yatim. Sedangkan dia kepingin bikin pondok. Makanya orang kayak demikian khawatir dia itu punya nadar pada kita. Saya nggak begitu merespon secara oh iya, ya mudah-mudahan terwujud gitu aja. Dan sampai sekarang dalam kondisi saya dengar sakit. Nah ini kan kasihan. Ya, kita ngitin. Banyak kayak gitu orang-orang janji-janji mau ngumroh nih atau apa. Udah nggak usah janji sama saya. Saya bukan orang yang suka dijanjiin, nggak. Khawatir ya kayak gitu. Ini Bapak. Jadi kita ini jangan gampang janji-janji pada seseorang. Khawatir janji kita ini merupakan ikatan bagi kita, nanti akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala ketika belum sampai melaksanakan itu. Ya, ini. Wa Ibnu Majah, Imam Ibnu Majah bi isnadin hasan, dengan isnad yang hasan meriwayatkan mamata alaihi dirhamun, para siapa yang mati wa alaihi dirhamun dan dia memiliki hutang au dinarun atau dinar, qudiyatun hasanatihi, maka akan dibayar dengan kebaikannya. Walau sesama dinarun wala dirhamun, karena tidak ada di akhirat itu dinar dan dirham, nggak ada, sudah rupiah Bapak. Kebaikan-kebaikan kita ini nanti akan habis kalau dipakai untuk bayar hutang. Iya, jangan sampai kita ini sekarang hutang lantas kemudian anaknya tidak ingat, atau anaknya tahu bapaknya punya hutang tapi nggak tanggung jawab. Naudzubillah, ini anak yang durhaka. Sedangkan masalah warisan mau, tapi urusan orang tuanya nggak mau tahu. Itu kan urusan bapak, ya bukan saya. Ya sudah, saya nggak mau bayarin. Naudzubillah, hati-hati. Dan orang tuanya sangat tersiksa di akhirat, khususnya di alam barzakh ini.
Jadi kita kalau memang meninggalkan orang tua dan orang tua meninggalkan harta, tolong diperhatikan Bapak, diperhatikan. Karena itu adalah salah satu imbasnya, nanti orang itu akan terbelenggu di dalam alam kubur karena hutang yang belum terbayarkan. Dan hutang yang belum terbayarkan, Rasulullah ketika ada orang menanggung hutang seseorang, ketika kemudian bertemu sudah dibayar, belum ya Rasulullah. Ketemu lagi sudah dibayar, maaf belum ya Rasulullah. Ekspresi Rasulullah sedih. Setelah ketemu yang ketiga, alhamdulillah sudah ya Rasulullah. Alhamdulillah, berarti orang itu rohnya sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti rohnya orang yang punya hutang masih terhalang dengan hutangnya, belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bahayanya Bapak. Kasihan, karena orang meninggal dunia sudah nggak bisa berbuat amal. Justru amal itu dilakukan orang yang masih hidup. Sehingga bagaimana ketika orang meninggal di alam barzakh nggak bisa beramal, ya salah satunya adalah doa dari yang hidup itulah yang akan bisa memberikan pertolongan kepada orang yang sudah meninggal dunia di alam barzakh. Urusan nanti di alam akhirat beda, itu urusan masing-masing nanti. Ini di alam barzakh. Makanya alam barzakh adalah alam di mana di situ tidak ada orang mengandalkan kedudukannya, mengandalkan nasabnya, nggak ada. Semuanya amal soleh. Jadi yang ada adalah amal yang pernah kita kerjakan waktu hidup di dunia, itu sebagai pertolongan kita. Nggak ada kemudian orang mati ya sampai diajarin ya kalau kamu mati nanti udahlah bilang apa kata saya. Ya, wah gurunya nanggung kayak gitu. Ya, nanggung. Misalkan namanya siapa? Tukimin nah gitu. Ya. Kalau kamu ditanya malaikat mungkar nakir, ya, man rabbuka, bilang bahwa Tukimin itu. Man nabiyuka, Tukimin. Ya. Man ikhwanuka, Tukimin. Wah, kalau kayak gitu rusak, Pak, nanti. Jangan kemudian ngikutin ajaran yang kayak gitu, karena semua nanti yang ada di dalam barzakh itu adalah semua tergantung daripada amal kita, bukan karena orang. Itu bahkan Rasulullah SAW ya ketika beliau menyampaikan bahwa ada di alam barzakh itu orang sudah tidak lagi untuk melakukan amal, tetapi amal ketika hidup di dunia itulah yang akan menolongnya. Sampai ketika Siti Fatimah meninggal dunia, Abu Dzar Al-Ghifari mengatakan, "Hai kuburan, hati-hati kamu, yang dimakam di sini adalah anak kesayangan Rasulullah SAW, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala." Apa jawab kuburan? "Aku bukan tempat untuk menanam nasab, tapi aku tempat untuk menanam amal soleh." Berarti jangan bangga ketika kita punya bapak bupati, presiden, kiai, ustadz, ditanya malaikat mungkar nakir, apa kata bapak sudah? Wah, jangan gitu ya, bahwa semua akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah Bapak jamaah rahimakumullah, bahwa kita ini jangan memudahkan urusan dengan manusia, khususnya hutang. Mari kita jaga diri kita agar yang punya hutang segera dibayar oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita berusaha untuk tidak memiliki hutang, dan serta mudah-mudahan Allah selalu menjaga kita dengan taufik dan maunahnya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang nanya? Alhamdulillah. Wah, ini diem karena punya hutang semua atau gimana? Ya, ya, ya udah, nggak apa-apa. Monggo. Oh ya. Iya. Kepada ahli warisnya ya. Iya. Iya. Ketika hutang nggak ada saksinya, nggak ada coret-coretan gitu, nggak ada. Iya.
Ini Bapak, yang berat itu di sini. Makanya Islam itu supaya tidak menimbulkan fitnah. Ketika urusan duit harus ada catatannya. Syukur-syukur ada saksi, gitu loh. Khawatir ketika kita menghutangi seseorang yang punya hutang meninggal dunia. Ketika meninggal, ahli waris dikasih tahu nggak mau tanggung jawab. Iya kan gitu ya. Katanya, mana buktinya? Mana anunya? Nggak ada. Saya terus terang saat itu memang tidak mencatat apa yang dilakukan oleh bapakmu juga. Hanya kita ikatan moral sama-sama baiknya. Hanya itu, untuk menjaga keraguan fitnah, karena ini sama-sama baik. Nah itu. Lah kalau kamu percaya, ya maka dari itu saya sampaikan kepadamu bahwa kamu punya hutang sekian. Kalau kemudian dia sampai menolak, terus bagaimana? Bapak tega membiarkan kemudian orang yang dulunya hidupnya baik sama kita untuk tidak membayar hutangnya dari ahli waris sehingga terbelenggu. Kalau kita nggak tega, secara otomatis niatkan, ya sudah, kalau memang nggak percaya kamu nggak ya sudah, nggak apa-apa. Tapi di samping itu niatkan kepada Allah, ya Allah, hutangnya si fulan, seandainya yang namanya keluarganya nggak mau bayar, saya ikhlaskan untuk saya sodakohkan ya Allah. Maka itu menjadi sodakoh bagi kita, ya, menyelamatkan daripada orang yang sudah meninggal dunia. Orang meninggal itu kasihan Bapak, jangan kita sebut-sebut kejelekannya. Ucapan orang yang hidup terhadap orang yang meninggal dunia ini bisa menjadi doa. Ketika Rasulullah berdiri, ya, bersama sahabat, ada orang lewat, mayit lewat. Orang ngomong, ini mayit adalah orang baik, ya, ahli surga. Apa jawab Rasulullah? Wajabat, katanya Rasulullah. Lantas ada mayit lewat lagi, ya. Kemudian di situ orang ini ngomong, hada ahli nar, ini adalah ahli surga, ahli neraka ini. Rasul mengatakan wajabat. Ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau ketika ada orang baik lewat, engkau mengatakan wajabat, orang yang jelek wajabat? Kamu tahu bahwa orang yang mengucapkan itu adalah orang yang menjadi saksi di dunia ini terhadap orang yang meninggal dunia. Kalau orang mengatakan dia itu baik, maka pasti orang ini akan baik. Kalau orang mengatakan jelek, maka orang itu akan menjadi jelek, dan di situ adalah ahli neraka. Artinya apa? Hati-hati kita bergaul di lingkungan, khususnya dengan tetangga dan yang lain sebagainya. Ketika kita bergaul, kita dipandang oleh seluruh daripada masyarakat di sini, warga di sini, bahwa ini adalah orang baik. Ini insya Allah ucapan daripada mereka doa bagi kita, karena itu sebagai saksi orang-orang yang dekat dengan almarhum. Itu sebagai saksi, Pak. Bapak kalau ingin tahu bahwa si fulan itu baik atau tidak, itu tergantung tetangganya, orang-orang yang dekat. Tanyain, orang ini baik enggak? Bagus enggak? Oh ya bagus, insya Allah dia orang bagus. Kalau sudah tangga ngomong, waduh orang ini jahat, orang ini udah pasti orang ini jelek. Itu makanya kalau cari menantu dicek dulu, tanya mertuanya calon besan itu siapa, tanya ke tetangganya, si fulan ini baik enggak? Oh ahli sholat dia, wah ini calon besan ini ya. Kalau nanya kepada tetangganya, waduh Pak, banyak orang datang ke sini seling dikibulin oleh dia, wah udah tolak aja udah. Nggak repot kita, nggak langsung datang ke rumahnya, tapi datang tanya ke tetangganya, ya itu. Jadi kembali lagi, jadi orang hutang yang tadi kalau memang itu tidak sampai keluarganya bayar, tolong kita menolong, niatkan sodakoh. Ya, ya Allah, kalau memang keluarganya tidak mau membayar, aku niatkan hutangnya dia kepadaku, aku anggap sodakoh ya Allah bagi si fulan. Suatu ketika dia mimpi, barangkali dari mimpi keluarganya, kemudian dia mau membayar, berarti kita rezeki, niat kita sodako sudah dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, itu supaya tidak memberatkan terhadap almarhum. Wallahu a'lam bishawab.
Sudah. Ya. Marilah Bapak-bapak jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan kita semuanya selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya dari hutang dan juga dari perbuatan-perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita dikasih keistiqomahan oleh Allah dalam berbuat taat kepada Allah, serta semoga kita menjadi orang yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil khilmi wa aqribna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ij'al jama'na hadza jam'an nafi'an mubarakan wa tafarruqana tafarruqan marhuban wa ma'suman bi rahmatika ya Rahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.